Jadi memang nggak bisa kita bilang orang Indonesia itu nggak patuh peraturan karena pada dasarnya peraturan itu harus ditegakkan. Kalau nggak ditegakkan, mau di negara manapun akan kejadian seperti ini. Apalagi mematuhi aturan itu belum menjadi budaya kita. Salam perspektif baru untuk sahabat pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Kita jumpa kembali di wawancara khusus Perspektif Baru untuk membahas beragam topik, tentu saja dari sudut pandang yang jernih. Sahabat Perspektif Baru, sebentar lagi kita akan memasuki libur Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, selama periode tersebut, arus lalu lintas dan tingkat kepadatan lalu lintas selalu meningkat. Hal tersebut tentu saja berpotensi meningkatnya kecelakaan lalu lintas. Nah, lalu bagaimana keadaan kecelakaan lalu lintas di dunia dan di Indonesia? Berdasarkan data yang kami dapat, bahwa kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab atau termasuk dalam 5 besar penyebab kematian di dunia. Sedangkan di Indonesia, negara kita memiliki tingkat risiko tertinggi dalam kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data, dilaporkan bahwa Indonesia menjadi penyebab kematian nomor 5 dari kecelakaan yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana upaya kita untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas? Kita bahas hal ini dengan Bung Fitra Eri Purwotomo. Salam perspektif Bung Fitra Eri. Halo. Iya. Nah, kalau bagi Anda yang penggemar otomotif, tentu tidak asing lagi dengan Bung Fitra Eri ini. Karena beliau adalah pembalap mobil sampai sekarang masih, dan juga jurnalis otomotif yang sekarang adalah menjadi pengelola channel Auto Driver. Nah, Bung Fitra Eri, ketika kita berbicara mengenai otomotif dan lalu lintas, dan seperti tadi kami katakan bahwa Indonesia kecelakaan lalu lintas menduduki 5 besar penyebab kematian. Nah, mengapa masih tinggi penyebab kematian kecelakaan lalu lintas kita ini? Oke, terima kasih. Jadi mengemudi itu aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Saking terbiasanya sampai kadang-kadang kita lupa bahwa mobil yang kita kendarai itu bobotnya lebih dari 1000 kilogram. Bisa berjalan dengan cepat, yang mana kalau menabrak sesuatu atau terjadi kecelakaan itu akibatnya bisa fatal. Nah, kenapa di Indonesia itu masih tinggi untuk angka kecelakaannya? Ini dikarenakan kita harus akui bahwa penegakan hukum di negara kita itu masih lemah. Jadi pelanggaran itu masih sering dilakukan. Dan rata-rata kecelakaan itu terjadi diawali oleh pelanggaran lalu lintas. Kalau kita sudah memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan, itu akan tereduksi secara drastis seperti di negara maju. Tapi bukan hanya masalah peraturan juga, infrastruktur jalan kita itu juga menyumbang tingginya angka kecelakaan yang mengakibatkan fatalitas atau kematian, serta kurangnya skill dari pengemudi kita, karena kita juga harus jujur bahwa mendapatkan SIM di Indonesia itu tidak sesulit di negara-negara maju. Serta satu lagi yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah membuat regulasi yang menyeluruh, yang dilakukan secara bersama-sama dan secara konsekuen untuk mematuhi itu semua untuk keselamatan berlalu lintas. Kita masih punya faktor-faktor tersebut yang menyebabkan kecelakaan banyak dan korban jiwa juga banyak. Oke, Bung Fitra, dari 4 faktor yang tadi Anda sebutkan, kita dari faktor pertama dulu, bahwa itu masih banyak pelanggaran lalu lintas. Mengapa masyarakat kita masih suka sekali melanggar lalu lintas? Kalau nggak ada polisi, mohon maaf, lampu merah aja diterabas. Nah, apa sih faktornya gitu loh, tidak patuh terhadap aturan lalu lintas? Mungkin dia terburu-buru. Kalau mengikuti peraturan kan harus berhenti. Kalau misalnya dia mau parkir karena dia ada keperluan di tempat tersebut, tapi ada tanda dilarang parkir, enaknya kan tetap parkir. Nah, peraturan itu dibuat supaya orang tidak seenak hati. Karena
Ketika peraturan itu tidak ada, orang akan berbuat semaunya dan itu akan lebih kacau lagi. Tapi nggak beda jauh dengan peraturannya ada, tapi penegakan hukumnya lemah. Orang cenderung untuk melanggar peraturan kalau penegakan hukumnya lemah. Ada yang pernah bilang ke saya, sangat menarik, kenapa di Singapura itu orang ini semua, tertib semua. Sedangkan di Indonesia kok nggak tertib? Itu karena penegakan hukumnya. Saya bilang, coba orang Singapura disuruh tinggal di Indonesia 1 tahun, apa nggak mengikuti kebiasaan juga? Atau orang Indonesia disuruh tinggal di Singapura, berkendara di sana, apa nggak dia jadi patuh juga? Jadi memang nggak bisa kita bilang orang Indonesia itu nggak patuh peraturan, karena pada dasarnya peraturan itu harus ditegakkan. Kalau nggak ditegakkan, mau di negara manapun akan kejadian seperti ini. Apalagi mematuhi aturan itu belum menjadi budaya kita. Nah, Bung Fitrairi, padahal kan di tayangan-tayangan televisi atau di media sosial banyak sekali beredar gambar dan video akibat dari seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas itu mengalami kecelakaan berat bahkan sampai meninggal dunia. Mengapa hal itu tidak menggugah kesadaran orang untuk mematuhi lalu lintas? Harus ada dulu upaya penegakan hukum, baru mereka mau ikut mengenai aturan lalu lintas. Simple, karena tidak semua pelanggaran berakibat kecelakaan. Ada pelanggaran yang berakibat kecelakaan, banyak juga pelanggaran yang tidak mengakibatkan kecelakaan. Jadi simpelnya orang berpikir, ya itu orang lain lah yang kecelakaan. Mungkin kalau saya sih enggak gitu ya. Padahal pelanggaran lalu lintas itu akan meningkatkan resiko secara drastis untuk kecelakaan. Tapi karena memang tidak setiap pelanggaran itu berakibat kecelakaan, orang masih tidak mematuhi. Nah, kembali lagi ke penegakan hukum. Karena tidak semua pelanggaran itu mendapatkan sanksi, orang jadi melanggar. Coba kalau setiap pelanggaran pasti kena sanksi, saya yakin orang akan berpikir beribu-ribu kali sebelum melakukan pelanggaran. Bung Fitrairi, tadi faktor kedua banyaknya kecelakaan lalu lintas di Indonesia adalah infrastruktur jalan kita yang tidak mendukung atau kurang membuat aman dalam berkendara. Nah, apa contoh infrastruktur kita yang membuat terjadinya kecelakaan lalu lintas? Paling gampang adalah kondisi jalan yang tidak semuanya mulus. Ada jalan yang tiba-tiba ada lubangnya, ada jalan rusaknya, yang itu akan berakibat lebih fatal untuk kendaraan roda 2. Bahkan kendaraan roda 4 pun bisa mengerem mendadak, bisa melintir, bisa tidak terkendali ketika terkena satu halangan di jalan yang tidak diduga sebelumnya. Kemudian banyak sekali marka-marka jalan yang tidak sesuai peruntukannya. Jadi marka jalan itu kalau di luar negeri kita memotong dari jalan kecil ke jalan besar, itu akan ada satu jalur khusus sebelum kita memotong ke jalur utama. Kalau di sini dari jalur kecil langsung masuk ke jalur utama. Kemudian jalan yang menyempit tanpa peringatan yang cukup terlihat itu juga masih banyak. Belum lagi ada seperti separator busway yang diletakkan di jalan yang di awal-awal kemunculannya mengundang banyak kecelakaan. Jadi infrastruktur bukan hanya masalah rusaknya jalan atau rusaknya infrastruktur, tapi perancangan infrastruktur itu sebaiknya ke depannya dengan melibatkan banyak ahli. Jadi setiap pembuatan infrastruktur itu selalu menunjang keselamatan. Bukan hanya mobil bisa lewat infrastruktur tersebut, tapi mobil bisa lewat dengan selamat. Nah, itu membutuhkan ahli. Dan kalau dilihat dari infrastruktur yang ada di negara kita, tidak ada infrastruktur yang sudah bagus yang di dekat kota-kota besar gitu ya, tapi tidak merata ke seluruh daerah, seperti perancangannya itu dibuat oleh orang yang berbeda gitu. Nah, ini yang harus diperbaiki. Kita juga masih ada kecelakaan seorang artis, Vanessa Angel, beberapa tahun silam, yang itu memang kesalahannya karena kesalahan pengemudinya, dia mengantuk, tapi ada faktor juga karena faktor sambungan jembatan yang overlapping yang menyebabkan kehancuran mobil yang lebih parah. Dan setelah kejadian tersebut, infrastruktur tersebut diganti dengan desainnya yang lebih aman. Nah, itu mestinya sejak awal sudah memperhatikan faktor safety ketika membuat infrastruktur. Nah, apakah publik bisa melakukan somasi jika terjadi kecelakaan karena faktor infrastruktur yang tidak aman ini? Secara hukum bisa ya. Jadi pernah ada kejadian motor terjatuh
meninggal dunia atau luka berat gitu ya karena ada lubang yang tidak terduga di tengah jalan yang harusnya halus, bisa dilakukan tuntutan ke pemerintah. Tapi seperti kita tahu, melakukan tuntutan itu juga bukan hal yang simpel. Bahkan mungkin harus keluar dana yang banyak untuk pengacara, meluangkan waktu untuk pengadilan, menyiapkan bukti-bukti. Jadi itu bukan cara yang praktis gitu ya. Jadi sebaiknya walaupun kita punya hak untuk menuntut, tapi itu tidak mudah untuk dilakukan. Nah, yang paling mudah dilakukan adalah meningkatkan kemampuan skill kita berkendara. Karena tadi Bung Peter Eri mengatakan bahwa faktor ketiga penyebab banyaknya terjadi kecelakaan di kita adalah karena skill pengemudi yang kurang. Kecakapan ya. Nah, kita mau tahu bagaimana skill kita berkendara untuk di jalan tol dan di jalan raya. Baik. Jadi, berdasarkan data dari sejumlah negara maju termasuk Indonesia, lebih dari 90% kecelakaan itu disebabkan oleh faktor human error. Human error termasuk pelanggaran lalu lintas juga, kemudian kecakapan berkendara di jalan. Nah, kecakapan berkendara di jalan raya berbeda dengan di balap mobil misalnya. Balap mobil, kita harus cekatan untuk mengendalikan mobil. Mobil di kecepatan tinggi, kita tahu bagaimana mengeremnya, kita tahu bagaimana nikungnya, kita tahu bagaimana kalau mobil itu melintir. Nah, tapi kalau di jalan raya, skill yang paling dibutuhkan adalah skill berlalu lintas dan juga attitude. Karena tidak ada gunanya skill mengendarai mobil di jalan raya, karena kita juga ada batas kecepatan, kalau tidak didukung dengan attitude serta kepatuhan untuk mengikuti peraturan. Kalau di jalan itu juga banyak kita lihat orang yang sebenarnya tidak berpotensi kecelakaan menjadi kecelakaan hanya karena emosi. Emosi dipepet, pepet balik atau kejar-kejaran, kebut-kebutan. Kemudian ada ketidaktahuan orang bahwa kecepatan tinggi itu sangat berbahaya dan dia tetap melakukan berkendara dengan kecepatan tinggi supaya dia bisa sampai lebih cepat ke tujuan tanpa memiliki skill yang cukup untuk tahu bahwa kecepatan tinggi itu berbahaya dan kalau terjadi sesuatu di kecepatan tinggi itu dia juga tidak bisa mengatasi. Nah, kecakapan berkendara ini itulah yang harus digalakan sejak pengajuan SIM. Jadi pengajuan SIM itu tidak boleh dipermudah, tidak boleh ada shortcut. Harus benar-benar dilihat memang dia memiliki kecakapan skill, kecakapan mental yang cukup untuk berkendara di jalan raya. Dan kalau sampai terjadi kecelakaan karena human error, kita juga harus berani untuk mencabut SIM atau men-scores pengendara tersebut untuk ada efek jera. Karena balik lagi 90% lebih kecelakaan karena faktor manusianya. Bung Eri, berbicara mengenai skill, ini kan skill harus dipelajari, gitu kan? Saya pengalaman aja, saya bisa berkendara, mempunyai skill berkendara mobil itu karena saya mengambil kursus ya, kursus berkendara mobil dan di kursus itu ya dasar-dasarnya aja berkendara, bahwa bikin gigi begini, nginjak rem begini, lampu merah begini, nikung begini dan sebagainya. Nah, apakah sekolah-sekolah mengemudi itu sudah cukup, sekolah mengemudi Indonesia sudah cukup memberikan skill yang memadai untuk seseorang berkendaraan di jalan raya? Tidak cukup menurut saya. Karena seperti yang tadi dibilang basic. Jadi sekolah mengemudi itu bagaikan belajar mengoperasikan mobil. Sedangkan di jalan raya kita bukan mengoperasikan mobil, kita berlalu lintas. Nah, dan kita berkendara di kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan kita belajar mobil. Kemudian ujian SIM. Kalau kita tahu ujian SIM itu bentuknya seperti parkir, zigzag. Di mana sangat sedikit terjadi kecelakaan pada saat parkir atau pada saat belok-belok di kecepatan rendah. Saya pernah melakukan kunjungan ke Singapura untuk melihat bagaimana proses pengajuan SIM mereka. Itu benar-benar orang itu dites di jalan raya. Jadi ada instrukturnya di sebelah, kemudian calon pemegang SIM-nya itu berkendara dan dilihat semua attitude-nya. Apakah dia pakai sen sebelum belok, bagaimana dia mengeremnya, bagaimana dia berpindah jalurnya, bagaimana cara dia megang setirnya. Bahkan ada satu ujian itu mobil dibuat melintir dan dilihat apakah dia punya kecakapan untuk mengatasi mobil melintir di kecepatan tinggi.
Itu kita semua tidak punya. Jadi kita bisa bilang dengan proses SIM, mungkin proses belajar mobil, orang yang baru mendapatkan SIM, skill-nya hanyalah mengoperasikan mobil. Tapi dia belum sampai pada skill yang cukup untuk berkendara aman. Bung Fitrairi, fakta di Indonesia adalah bahwa ada sekolah mengendara mobil, tapi banyak juga yang tidak meningkatkan kemampuan skillnya melalui sekolah mengemudi. Dan di sekolah umum juga tidak diajarkan mengenai skill berkendaraan yang baik dan benar. Nah, lalu bagaimana upaya supaya kita, masyarakat kita itu skill berkendaraannya meningkat? Oke, baik. Jadi sebenarnya tidak bisa menyalahkan sekolah mengemudi, karena sekolah mengemudi itu akan mengikuti bagaimana ujian SIM itu dilakukan. Jadi memang karena ujian SIM kita hanya sebatas mengoperasikan mobil gitu ya, untuk yang prakteknya ya pengoperasian mobil lah yang diajarkan. Nah, kalau kita ingin memang pengendara yang memiliki skill cukup dalam hal safety driving, itu harus dimasukkan kepada syarat untuk mendapatkan SIM. Jadi baik secara teori maupun secara praktek juga memasukkan skill-skill tersebut. Bukan hanya pemahaman tentang rambu-rambu lalu lintas serta mengoperasikan mobil di area tertutup. Bahkan kalau saya bilang pengetesan dengan simulasi mobil melintir seperti di Singapura misalnya, kalau itu masih terlalu jauh, terlalu angan-angan untuk negara kita, minimal ketika ujian SIM lakukanlah ujian SIM itu seperti di negara maju, yaitu calon pemegang SIM diminta untuk berkendara langsung di jalan raya didampingi oleh penilai dari pihak kepolisian yang akan memberikan judgement apakah orang ini sudah memiliki skill yang memadai atau belum dalam berlalu lintas. Jadi harus dari ujian SIM-nya dulu yang dibuat memang untuk melihat apakah calon pemegang SIM mempunyai skill tersebut, serta proses mendapatkan SIM. Tidak boleh ada suap, tidak boleh ada shortcut, tidak boleh ada sogok, semuanya harus profesional karena ini menyangkut nyawa manusia di jalan raya. Ketika ujian SIM itu ada di tes mengenai skill, sudah pasti nanti sekolah mengemudi akan mengubah kurikulumnya untuk menyesuaikan dengan hal tersebut. Nah, berbicara mengenai skill ini, kami mau minta tips nih, satu tips dari Bung Eri bagaimana berkendara yang baik di jalan raya ketika siang hari dan di malam hari. Karena ketika liburan seperti Natal dan Tahun Baru, ya banyak orang yang berkendara di siang hari tapi juga berusaha menghindari kebatasan arus lalu lintas berkendara pada malam hari. Nah, apa faktor-faktor yang harus diperhatikan dan skill apa yang harus dimiliki, yang harus dipunya? Yang pertama, pastikan kebugaran tubuh. Kalau misalnya kita tidak bugar, itu konsentrasi kita akan berkurang dan itu akan mempertinggi resiko kecelakaan sangat besar. Jadi pastikan kita istirahat yang cukup sebelum melakukan perjalanan dan sebaiknya perjalanan dilakukan di saat jam biologis kita. Kalau kita biasa bangun dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam, ya jangan melewati batas jam tersebut. Kalau memang perjalanan kita panjang sekali, usahakan ada driver pengganti. Jadi ada teman kita atau keluarga kita yang bisa menggantikan kita dan kita berkendara jangan dipaksakan 2 jam 3 jam sekali bergantian. Gunakan rest area untuk beristirahat. Kemudian juga pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima. Jangan resikokan nyawa Anda membawa kendaraan yang tidak layak jalan. Bagaimana caranya memastikan? Anda tinggal bawa ke bengkel resmi untuk dilakukan general check up, biayanya tidak terlalu mahal, tapi di situ akan diberitahukan bagaimana kondisi mobil Anda. Hanya lakukan perjalanan jauh dengan mobil yang layak jalan. Kemudian ketika di jalan, tidak ada alasan untuk kita tidak patuh pada peraturan lalu lintas. Kemudian kita juga harus menjaga jarak aman ke depan dan menjaga emosi kita di jalan. Jangan sampai terpancing emosi. Kemudian kita juga harus menjaga batas kecepatan maksimal yang ada di jalan. Serta kalau kita ngantuk, jangan malu untuk mengakui kita ngantuk, segera bergantian atau lakukan istirahat di rest area. Dan mindset yang harus ditetapkan adalah perjalanan liburan akhir tahun di musim libur sudah pasti macet. Jadi itu juga akan sedikit banyak menolong mental kita supaya tidak emosi ketika kita macet, tidak mudah lelah ketika kita macet. Kita harus tahu bahwa memang kondisinya padat dan utamakan kita selamat sampai tujuan dibandingkan cepat sampai tujuan. Nah, Bung Eri,
Satu faktor lagi tadi yang Anda sebutkan bahwa untuk mewujudkan aman dan keselamatan berkendara di jalan adalah pemerintah membuat regulasi menyeluruh. Nah, apa saja regulasi yang belum ada di Indonesia yang harus dibuat untuk mewujudkan hal tersebut? Regulasinya sudah ada, tapi harus direvisi lagi, disempurnakan lagi. Ujian SIM harus diupdate sesuai dengan teknologi mobil saat ini. Kemudian aturan untuk infrastruktur jalan itu benar-benar harus ditegakkan peraturannya supaya infrastruktur kita itu seragam dan aman, serta prosedur penilaian kelaikan jalan mobil. Kita tahu akhir-akhir ini banyak sekali kecelakaan melibatkan truk, dan bukan rahasia lagi, sudah rahasia umum kalau banyak sekali truk yang kelebihan muatan dan tidak layak jalan itu diloloskan oleh pihak-pihak yang berwenang. Jadi rasanya pemerintah dan pemangku kepentingan harus berembuk bersama-sama lagi, lihat semua peraturannya. Peraturan mana yang sudah relevan itu tetap dibiarkan. Peraturan belum relevan itu diupdate sesuai dengan kondisi saat ini. Dan yang paling penting penegakan hukumnya. Percuma ada peraturan kalau tidak ada penegakan hukum yang kuat. Oke, terima kasih Bung Fitra Eri atas perspektif Anda untuk mewujudkan aman dan selamat dalam berkendara. Sebagai penutup, saya hanya mengingatkan bahwa keselamatan nomor 1. Dan keselamatan dimulai dari fisik yang sehat dan kendaraan yang layak jalan atau prima. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya. Terima kasih.